Setiap tarikan napas terasa lebih murni. Setiap langkah pun terasa lebih bermakna. Himalaya belum sepenuhnya kumasuki. Namun, auranya telah merangkulku, menarikku lebih dalam menuju keagungan dan misterinya. Perjalanan baru saja dimulai, dan di depan sana, sang gunung abadi telah menanti. Hiruk-pikuk jalanan pun berganti dengan sunyi yang mendalam, sesekali terpecah oleh lonceng atau nyanyian burung yang syahdu. Perjalanan ini pun dimulai dengan keraguan yang hebat. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku benar-benar siap menghadapi ketinggian, dingin yang menusuk, dan tantangan yang akan kupikul? Namun setiap langkah yang kuambil di atas tanah kerikil dan bebatuan kecil seolah menjawab keraguan itu dengan determinasi. Dan inilah cerita pendakianku menuju ke Everest Base Camp. Oke guys, jadi sekarang ini aku udah tiba di Aryatara Hotel, tepatnya ada di kota Tamel, di Kathmandu. Jadi tadi aku tiba di Kathmandu itu sekitar pukul 3 sore ya, waktu Indonesia. Waktu Nepal. Waktu Nepal, dan memang sedikit delay, kayaknya 1 jam. Nggak tahu kenapa, padahal kita berangkat dari Bangkok itu sesuai jadwal ya, di jam 11.45. Tapi landing ke Kathmandunya telat 1 jam, aku juga nggak ngerti. Dan setelah ini aku akan jalan-jalan menuju ke Tamil Market karena di sana banyak banget barang-barang outdoor. Katanya gitu, dan harganya pun murah-murah. Ada yang murah dan ada juga yang mahal, tergantung kualitas. Tapi kita ceki-ceki dulu di sana ya. Karena aku pengen beli beberapa produk outdoor juga buat dipakai keesokan hari menuju ke Everest Base Camp. Dan oke, sekarang aku mau siap-siap dulu, abis itu kita jalan-jalan. Let's go! Sebelum berkegiatan outdoor, aku selalu membasuh wajah menggunakan face wash dari Kaf. Dan kali ini, Kaf punya face wash yang aman untuk kulit sensitif, udah low pH 5.5, non SLS, cocok banget bagi kalian yang suka aktivitas outdoor kayak aku gini. Selain itu, Kaf juga punya varian lain yang menyesuaikan jenis kulit kalian masing-masing loh. Jadi jangan asal pilih face wash ya, cek dulu fungsinya masing-masing. Karena keamanan face wash itu nggak cuma soal pH. Yang paling penting itu keseluruhan kandungan dan formulanya loh. Jangan sampai ketipu sama label pH doang. Oke guys, dan sore ini aku mau coba keliling menuju ke Tamil Market. Katanya sih jalannya kurang lebih 5-10 menit doang sampai sana. Let's go. Dan ini aku udah ada di jalan utamanya. Barusan baru juga belok. Udah ada Rab sama Marmot nih store-nya di sini. Menarik untuk ke sini, tapi aku pengen coba ke yang itu dulu ya. Yang masuk ke dalam gang-gangnya karena itu katanya lebih murah. Oke, aku masih mencari-cari dan belum ada yang cocok juga ya. Ini gak tahu, aku udah jalan kurang lebih 1,8 km. Lebih ke bolak-balik aja sih, puter-puter. Tapi masih belum ada yang aku pengennya cari yang warna kuning, jaket puffer gitu loh. Jaket ala-ala gelembung.
Finally aku dapat 2 jaket ini ya tadi setelah keliling di Kota Tamel. Dan harganya ini tuh total di 1000 sorry. Yang ini 1500, yang ini 2000, berarti di 3500. Sedangkan tadi aku beli ini juga ya, ini tuh kayak yang tulisan mantra Om Mani Padme Hum. Buat di tas belakang tuh 250 rupiah, itu ini dikasih 10 kok 5 ya, agak tahu dah, pokoknya ini 10 tadi katanya, cuma aku nggak sempat cek. Di 250 rupiah, berarti total belanja tadi aku ini di 3.750, betul. Salah hitung ya, convert aja lah ke rupiah sama kalian. Pokoknya ini murce sekali guys, 2 jaket ini aku dapat di harga kurang lebih di 370 ribuan, hampir 400 ribu. 2 jaket ini dong, kehebatan Kathmandu, Nepal. Jaket kuning dan juga hijau botol. Oke, dan sepertinya vlog hari ini akan aku cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena setelah ini aku harus packing ulang. Banyak yang harus aku packing, mulai dari barang yang akan dibawa oleh porter dan juga barang yang akan aku bawa ke carrier pribadiku. Dan itu nggak akan banyak-banyak kok, paling aku kayak bawa kamera, tripod, alat ngonten pokoknya, dan juga alat-alat. Ya contoh mungkin 1 jaket kalau nanti tiba-tiba dingin, dan juga jas hujan, P3K, dan sebagainya yang perlu aku bawa untuk pribadi pokoknya. Tadi habis jalan-jalan di Tamel Market, asik juga ternyata. Di sana banyak store-store yang untuk alat outdoor gitulah pokoknya. Ini juga tadi kan aku udah sebutkan bahwasanya dapat 2 jaket ini. Ini kalau aku gak bisa nahan tadi udah kalap, tapi karena aku sadar diri untuk barang bawaan tuh pasti nanti banyak. Bagasi aku pun cuma 20 kilo nanti. Lumayan juga ya, ini perjalanan dari Bandung menuju ke Kathmandu ini kurang lebih 24 jam tadi. Aku tiba di sini soalnya jam 3 sore. Dari Bandung kemarin start jam 2, berarti 25 jam ya. Tapi baru juga sampai di sini, tapi aku udah merasakan experience kalau traveling sendiri itu ternyata sangat mengasihkan. Ini baru day 1. Apalagi kalau besok udah mulai start trekking, kayaknya itu seru banget. Dan aku berharap semoga besok cuaca cerah agar aku bisa flight dari Kathmandu langsung menuju ke Lukla dan langsung trekking menuju ke Pakding kalau gak salah tuh ya untuk day 1. Intinya semoga lancar. Aku cukupkan untuk vlog di hari ini. Let's go, sampai jumpa di keesokan hari. Oke, dan sekarang ini aku udah tiba di bandara domestiknya ya. Ini cuaca masih hujan dan cloudy sekali. Oke guys, dan sekarang pukul 6:10 aku udah tiba di bandaranya. Ini adalah bandara domestik, dimana nanti aku dari sini akan menuju ke Lukla. Dan semoga aja cuaca hari ini mendukung ya untuk landing di Lukla, karena hari kemarin kawanku sempat gak jadi flight karena cuacanya gak memungkinkan, dan akhirnya akan lewat jalur darat itu selama kurang lebih 16 jam. Dan di sini pun banyak yang lagi ngantri juga ya. Mungkin ini dari yang tadinya mau berangkat kemarin tapi nggak jadi pada sekarang juga banyak. Ini karena aku ada waktu jadi pengen video call si Kakang dulu. Pagi-pagi bangun dari subuh katanya dia. Halo, halo Kang. Hah? Kenapa? Baru 2 hari gak ketemu udah kangen Ci Undul, Ci Embul. Hah? Hah? Tadi pas di Ayo tadi we gerak. Itu lihat.
Halo. Ini udah mulai pada ngantri ya, siapa tahu udah mulai buka dan bisa flight menuju ke Lukla. Tadi aku juga udah cek-cek di YouTube. Sepertinya cuacanya di sana udah mulai agak better ya, nggak terlalu berkabut. Ya, aku selalu berdoa semoga aja bisa flight ke Lukla hari ini. Bismillah. Oke guys, jadinya aku memutuskan untuk berangkat ke Luklanya itu full naik jeep sekitar ya 16 jam lah ada ya. Cuman aku asumsikan untuk menuju ke sana itu 24 jam dari sekarang karena nanti kita harus nginep dulu di daerah Salari. Ya, mau gimana pun yang penting selamat sampai tujuan, oke? Sekarang jam 11.30, aku lagi nunggu drivernya nanti mau jemput aku di domestic airport ini. Semoga perjalanannya aman lancar jaya. Amin. Karena mungkin perjalanan hari ini memakan waktu sekitar 12 jam ada ya. Let's go, sekarang aku mau cari makan dulu. Oke, sekarang udah jam 11 lebih 30 menit ya. Alasan aku kenapa harus lanjut naik jeep juga karena kalau nunggu cuaca bagus, kata tembak sih di sana cuacanya kurang oke. Tapi di sini ada langit biru, guys. Tadi kata tembak no katanya, udah aku tunggu taksi dulu di sini. Oke guys, dan sekarang ini aku mau makan dulu chicken momos ya. Jadi ini tuh salah satu makanan khas di sini. Dulu aku pernah makan itu waktu di Radak sama kawan-kawan gue. Cuman yang mutton momosnya ini ada yang chickennya. Ini juga mango drink ini enak nih. Tadi aku beli ini penasaran karena kayak ini kita benar enak, Kita lanjut makan chicken momos. Suka banget ini, jadi kayak ada karinya gitu dibuatnya terus pakai sambal. Jadi agak pedes. Enak sumpah. Oke guys, dan sekarang jam 12 lebih 30 menit, aku akhirnya udah naik mobil juga bersama bapak ini. Hello sir, how are you? Fine, thank you. Thank you. Oke, dan seperti yang kalian lihat ya, ini aku benar-benar sendirian, si Temba ini benar-benar. Jadi emang termasuk ini kan ini aku private trip sebetulnya ya, jadi guide-nya nanti sama saudaranya Temba, karena Temba gak bisa nganter. Ini kurang lebih kita akan menuju ke Salary itu 11 hours atau 11 jam. Itu perjalanannya sangat panjang. Itu baru sampai Salary doang, dan keesokan harinya pagi-pagi aku harus cabut lagi naik jeep menuju ke Surkey. Nah itu kurang lebih gak tahu berapa jamnya. Cuman dari Surkey kita langsung trekking, gak akan terus dulu di Lukla karena di Lukla kata tembak gak ada apa-apa. Jadi kita langsung jalan menuju ke Pakding. Terus nih, kita tidur dulu. Oke, dan ternyata Temba sebetulnya telah mencarter angkot ini menuju ke desa Salary untuk satu orang aku saja. Namun si bapak sopir ini di tengah perjalanan, ternyata beliau pun sembari membawa beberapa penumpang yang sejalur dengan kita. Si emang sopir ini sih emang awalnya izin ya sama aku, dan ya kenapa tidak? Aku pun mengiyakan dan mengizinkan beliau untuk membawa penumpang lain, asalkan selama itu tidak mengganggu perjalananku ya.
स्यालाउला भन्ने पनि छ अब होइन मेरो ड्राइभ पनि पहिला रिटायर भयो होइन त्यो घरै बसेर के बाहिर देशको लागि एप्लाई गर्नु परिहाल्यो र आफ्नो फेरि आफै बेरोजगार tiba-tiba di tengah perjalanan ada truk nggak bisa naik nih kayaknya, soalnya diganjel sama batu. Dan kita pun nggak bisa lewat pinggir kanan karena ini itu langsung jurang banget. Ya seperti yang aku katakan tadi, bahwasanya di depan sana ada truk yang malang, apa malang tuh ya? Ya agak mencong pokoknya, jadi dia mungkin nggak naik karena emang berlumpur tadi jalannya aku lihat juga. Padahal perjalanan tinggal 9 kilo lagi menuju ke Saleri. Dan sekarang pun udah jam 10 lebih 36 menit. Ini perjalanan yang sangat panjang. Padahal aku udah gak sabar banget pengen cepat-cepat mandi, makan, dan juga rebahan. Istirahat, tidur karena besok masih ada perjalanan yang lebih crazy dibanding sekarang. Mau bagaimanapun kita harus tetap menunggu. Semoga cepat dapat solusi ya ini triknya. Oke, dan ini adalah dalbat. Aku mau coba ini pertama kali aku mencoba dalbat. Karena because is my first time I'm going to Nepal. Oke, let's go, kita coba dulu. Oke, selamat pagi guys. Sekarang ini aku dari Saleri akan menuju ke Surke. Dan katanya sih nanti jam 8-an, 7.30 ini kita akan breakfast terlebih dahulu. Bisa dilihat sama kalian, cuaca kali ini masih mendung juga. Tapi aku berharap nanti semoga di tengah perjalanan cuaca semakin oke. Pagi hari sebelum trekking, video call dulu kangen-kangenan ini sama si Tatang ya. Urusan setelah breakfast. Gak tau ini tinggal nungguin apa, dan aku juga gak tahu naik jeep yang ini apa yang mana. Cuaca seperti ini, tapi semoga nanti terbuka. Halo. Halo, Tang. उतै बाटोमा भन्यो मैले त नि यस्तै गरेर बारी पुगेर उतै पुलका रोड चाहिँ नि पर्छ अस्ति पैसामा Oke guys, ini mungkin ada sedikit problem ya di tengah perjalanan. Entahlah, gak tahu kenapa. Ini di depan ada 2 mobil yang menghalangi mobil kita. Aku nggak tahu di depan terjadi sesuatu tentang apa ya, cuman yang pasti tentang mobil. Di depan kita ada 1 mobil yang kayaknya ada sedikit problem. Dan kayaknya tujuannya sama ke depan. Ini kita nggak bisa ngelewat. Entahlah.
Gimana ya perjalanan berikutnya? Ini benar-benar petualangan yang sangat wow sekali. Dan semuanya pun tertunda di spot yang satu ini ya. Bahkan ini ada traktor. Lucu guys, traktor di sini. Lihat. Oke guys, akhirnya problemnya udah beres ya, udah teratasi. Sekarang kita let's go ya kemarin. Sekarang di jam 10 kita rest dulu di, nggak tahu ini tempat apa ya. Mungkin hanya untuk minum teh hangat saja di sini, istirahat dulu. Dan cuaca sekarang pun sangat berkabut sekali. Tadi kita berangkat dari Salary itu kurang lebih di jam 8, berarti udah 2 jam kita berjalan. Kurang lebih jalannya seperti itu ya. Dan aku belum menemukan jalur yang sempat aku cari, jadi kayak jalurnya itu bener-bener berlikuk banget sambil naik itu, tapi jalannya kayak rusak, lumpur yang dalam gitu. Dan kita akan melewati air terjun yang lumayan gede. Itu sih yang aku pernah lihat di TikTok dan juga di YouTube. Tapi selama di perjalanan barusan aku belum menemukan hal itu. Baru sih tadi ada air terjun yang kecil lah. Sepertinya sih ini yang di Jeep kita itu emang kebanyakannya kita masing-masing. Mungkin ketemu di bandara waktu kemarin di bandara Kathmandu, tapi kayak diajak barengan gitu loh buat naik Jeep. Mungkin ya, soalnya setiap tadi di titik poin istirahat pun kami benar-benar kayak sendiri-sendiri gitu loh. Kalau aku jelas, karena ngobrol pun nanti takutnya pertamanya aku bisa, tapi pas ngejawabnya aku nggak bisa lagi. Oke, let's go, kita lanjut perjalanan kembali. The 6 or not sure. Let's see. You can take.
Ya, dan ini adalah hari yang sangat melelahkan bagi aku. Karena naik mobil seperti itu, dibanding harus trekking yang lama, itu bagi aku lebih capek kayak gini. Bahkan jalannya juga tadi rusak banget. Tambah lagi jalannya, Masya Allah sekali. Jadi kita lagi-lagi istirahat di tengah jalan dan melihat pemandangan sekitarnya sangat cantik banget lihat. Dan nggak tahu untuk posisi si Surke ini, kalau aku sempat lihat di map sih kayaknya di daerah sini ya, tapi nggak tahu juga, berarti aja lah. Kalau di map sih kurang lebih ini kita masih setengah perjalanan lebih dikit. Udah agak kuat. Dan lagi di tengah perjalanan, sekarang mobil yang kita naiki ternyata bannya bocor. Entahlah ini berapa jam lagi menuju ke Surke, tapi ini benar-benar petualangan banget Dan nggak tahu ini bakal gimana jadinya. Semoga aja ada solusi langsung sekarang, karena kita si mobil Jeep ini benar-benar barengan majunya. Jadi kalau misalkan ada satu yang problem tuh, semuanya langsung pada berhenti dan langsung pada bantu. Kalau tadi sih kayak gitu ya. Ternyata benar apa yang aku katakan tadi ya, bahwasanya di sini sistemnya gotong royong. Yang satu gotong, yang satunya royong. Enggak ding. Jadi semuanya kalau misalkan ada satu yang problem, mobilnya semuanya bakalan berhenti. Ini seru banget sih perjalanan kali ini. Meskipun emang sangat capek sekali ya. Di belakang aku pun ini nggak tahu apa spotnya, tapi yang pastinya bagus sekali Masya Allah. Ujian kami menuju ke Desa Lukla bukan hanya sampai di situ saja. Itu hanya sebagian kecil, karena di depan sana banyak sekali jalanan yang longsor, dan bahkan ban mobil yang kita naiki ini secara tiba-tiba selip dan juga bocor kembali. Oke guys, sekarang jam 3 sore. Sepertinya kita akan lunch dulu ya, lunch yang kesorean. Karena tadi nggak sempat untuk makan di perjalanan tadi. Ya, ini perjalanan sangat jauh sekali. Dan sebetulnya aku juga nggak tahu ya, tadi nggak di-direct juga bahwasanya bakalan makan siang dulu di tengah jalan. Mungkin kalau teman-teman yang lain itu kan karena udah paketan sama open trip, jadi udah include untuk makan siang. Sedangkan aku kan sendiri, jadi ya mungkin akan bayarnya sendiri juga. It's okay. Lagi-lagi ini aku mau makan dalbat lagi ya, tapi ini chicken dalbat katanya. Nah, ada chickennya. Kalau kemarin kan dalbat doang. Mantap, pas sekarang kita makan dulu. Seperti biasa nasinya banyak banget. Kita lanjut jalan kembali karena ini perjalanan masih sangat jauh ternyata. Insya Allah. Lagi-lagi ini mobilnya selip guys di tengah jalan yang berlumpur banget. Aduh, jam segini lagi.
중간에 이랬대요. 이래 따로 끊어. നമ്മളെ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ല. Kok malah malah talinya yang ini. Oh, ngeri juga Berbagai percobaan ini lagi dilakuin ya. Tadi kan dari mau narik coba dari belakang, sekarang mau coba tarik dari depan. Semoga aja cepet-cepet bisa. Soalnya ini udah capek banget. 16.37. Ini alhamdulillah ya udah bisa ketarik tadi mobilnya dengan bantuan beberapa orang. Bule-bule juga pada turun tadi. Barusan udah tertolong tapi masuk ke lubang yang sama guys. Sebelah kanan, bocor deh ternyata, bannya bocor lagi guys. Ya jadi memang kalau dalam ya bisa dibilang ekspedisi enggak juga sih. Perjalanan yang kayak gini tuh memang kita harus nyiapin spare waktu yang lebih guys. Aku udah nyiapin spare waktu 2 hari juga untuk pulang, ternyata kayaknya masih masih kurang cukup. Ini juga di perjalanan udah nambah 2 hari untuk keberangkatan. Otomatis kalau misalkan dengan schedule pulang aku yang sesuai itu pas banget di tanggal 28 September untuk flight. Tapi itu kayaknya tidak menutup kemungkinan untuk cuaca di Lukla juga masih belum better. Meskipun ya aku harap semuanya udah baik-baik aja nanti ya pas turun dari Everest Base Camp. Ya ini lagi-lagi bannya bocor. Aku kira tuh tadi masuk ke lubang yang sama buat susah lagi naik, tapi ternyata bannya bocor kembali. Dan sama yang bocornya itu di depan kanan. Ini kita suruh ke bawah karena mungkin kawan yang ngebantunya itu ada di depan sana. Jadi kita harus jalan dulu tipis-tipis. Tapi better jalan gini sih kebanding lagi ketimbang harus duduk di mobil tapi dengan kaki yang nekuk dan posisinya aku menghadap ke belakang. Itu sumpah capek banget. तू चले है ये पनि अनि चाहिँ है हजुर आओ Berarti ini kita terhenti di Talegar Man. Seketika perjalanan ini pun terasa sangat jauh sekali. Karena memang nggak nyampe-nyampe, Yang planning awalnya dari desa Saleri menuju ke desa Surkei ini katanya sih hanya 6 jam. Tapi nyatanya sudah hampir 10 jam pun ini aku masih belum sampai di desa Surkei. Malah sampai kemalaman di jalan, यो फाप के अरे फाप्नुमा त्यो यो पानीले बाटो पुग्नुपर्छ अगाडि आउनु टायर पङ्चर
Ini kalau kalian bisa lihat tuh jurang sini langsung guys. Wah, gede banget. Atas ini juga tebing batuan. Embassy-는 누가 쓰려네? WTO 이런 거 Oksigen. Ya, dan sepertinya ini adalah kabar buruk. Di depan sepertinya jalan longsoran baru dan kita harus jalan dari sini. Masya Allah. के अरे इन्डोनेसिया दिएको नि खै त नि खैले बस्ने छुट्टै ठाउँ नेपाली बस्ने छुट्टै ठाउँ म अहिले यता पैयाँबाट सुर्के आउँदैछु साथी हेलो Kita pun tiba di Surke. Wah, Anda? oke guys, dan ini aku udah tiba di kamarnya ya, seperti ini. Dan kebetulan katanya di sini lagi mati lampu karena tadi kan banyak banget banyak banget ya. Hujannya gede, jadi nggak tahu lah, mungkin ada padam listrik di sini. Ini aku senternya btw pakai jam Amazfit ya, T-Rex 3 Pro. Ini udah ada lampunya guys, jadi bisa membantu kalau misalkan keadaan gelap kayak gini nih, nggak perlu buka HP. Karena sumpah ini apalagi casannya nggak bisa, listriknya nggak bisa ngecas, jadi aku pakai jam ini. Sayang banget kalau pakai flash HP. Nah, sekarang mungkin aku akan bersih-bersih terlebih dahulu, habis itu langsung tidur karena sumpah hari ini sangat capek banget. Oke, selamat pagi guys. Sekarang udah jam 7 ya, tapi tadi aku bangunnya jam 4. Jam 5 lebih 40 menitan. Dan tadi aku sempat keluar untuk cuci muka dan juga sikat gigi. Cuacanya sih terlihat oke. Terlihat ada langit biru dan juga awan-awan tipis lah seperti biasa. Tapi nggak tahu sekarang sepertinya berkabut kembali. Namanya juga di pegunungan dan ya emang sekarang itu lagi musimnya hujan di sini. Tapi aku berdoa semoga hari ini dan juga hari-hari berikutnya sampai aku tiba di ABC, cuacanya semoga full cerah, amin. Let's go, mungkin sekarang aku akan breakfast dulu ke bawah sambil nunggu si Pemba. Oke, barusan aku habis breakfast. Mungkin beberapa menit lagi aku akan mulai trekking bersama Pemba. Dan baru saja aku keluar, ini udah ada gerimis lagi. Tapi nih yang bikin enggak deng, aku tadi mau bilang bikin kesel. Udah ada mungkin 6 kali balikan pesawat dari Kathmandu menuju ke Lukla. Ini posisinya pas banget, aku udah tiba di Surke. Ya, mungkin bukan jodohnya ya aku bisa naik pesawat dari Kathmandu menuju ke Lukla untuk saat ini. Tapi it's okay, gak apa-apa. Berarti itu kan menandakan cuaca hari ini baik.
semoga aja baik sampai hari ke depannya, dan juga ini hujannya berhenti lah mudah-mudahan. Gerimis doang sih. Oke, dan perjalanan ini kita mulai di jam 8. Sekarang kita mau menuju ke Pakding. Dan ini kedengeran sama kalian suara pesawat yang akan landing di Lukla. Ini mungkin pesawat yang enggak ding. Ini pesawat yang balik dari Lukla menuju ke Kathmandu. Ya, semoga nanti pas aku pulang cuacanya better juga. Jadi aku bisa naik pesawat. Oke, jadi ada sedikit perubahan untuk planning hari ini. Jadinya kita setelah makan siang itu akan kembali menuju ke Lukla dan stay 1 malam lagi di Lukla. Karena Pemba mau coba ganti dulu dari USD menuju ke Nepali Rupees. Jadi besok baru kita akan lanjut menuju ke Namche Bazaar langsung. Kita nggak akan stay di Pakding. Om Mani Padme Hum. Pemba bilang, jadi kalau misalkan selama perjalanan kita berjalan itu harus mepet ke arah gunungnya, tebingnya. Jangan sampai kita jalannya di pinggir yang mendekati jurang, karena itu sangat berbahaya sekali. Apalagi di tengah perjalanan kita akan sering bertemu dengan keledai. Itu kita kudu hati-hati guys. Dan ini karena lagi musim hujan, treknya sangat licin sekali. Banyak juga trek bebatuan, namanya juga pegunungan batu. Dan di tengah perjalanan ini sangat banyak sekali air terjun seperti belakang aku ini. Wah, Masya Allah ya. Mungkin ini adalah salah satu kelebihan kalau misalkan kita start dari Surke. Tapi sebetulnya emang aku juga pengen ke Lukla dulu sih. But the view is beautiful. Oke, dan ini adalah jembatan yang pertama aku lewati. Dan ini sangat luar biasa sekali. Agak goyang-goyang gimana gitu. Oh. Wah. Yeah, this stand here. Oh,
Dan lagi aku dikejutkan oleh perjalanan ini. Masya Allah ya, ini aku suka banget dengan perjalanan ini. Padahal ini tuh masih di vegetasi yang ya mungkin mirip-mirip sama di Indonesia. Tapi ya pastinya ada perbedaan. Masya Allah, lihat depan sini. Ini ada jembatan lagi. Tapi jembatan ini terbuat dari besi. Lah, yang tadi juga dari baja ya. Sumpah aku suka banget sama view-nya. Tadi kata Pemba harus hati-hati, ternyata di sini emang licin banget. Ini aku nyuruh sama Pemba untuk videoin di sini karena sungguh ini sangat, Masya Allah sekali, sangat menyegarkan. Jadi ini tuh sebetulnya bukan goa, tapi dulunya adalah tempat tinggal porter. Kalau misalkan apa ya, kayak mau istirahat tuh porter di sini masak sendiri, pastinya ya nggak ada tea shop pasti itu. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang udah banyak hotel atau lodge kayak gitu di depan sana. Menarik sih, ini kayak rumah-rumah hobbit gitu. Oke, let's go. Ini yang orang-orang sering kalau kesini tuh memuterin ini, mungkin artinya adalah agar diberikan keselamatan. Sambil bilang, "How many pet me home?" Tuh. Ya, dan ini adalah alasan kenapa aku suka banget sama trek menuju ke Everest Base Camp ini. Kampung-kampung di sini tuh kayak estetik banget guys, sumpah aku suka banget. Nih. Ha, anjing, halo anjing. Namaste. Yes, di depan ini aku mau masuk ke Chaulikarka because the Mushe village is finished here. The gate is Buddhist. Okay, come here. Yes. Aman nih Padmeho. Bye-bye, Mushi. Bye-bye Mushi. Yeah, Yeah, it's good. Oh. Dan sekarang setelah berjalan kurang lebih 2 jam kurang 2 menit, kita udah tiba di perbatasan antara Chaulikarka dan juga Chaplung di depan sana. Tadi kita udah berjalan dari
Surkei itu kurang lebih 4,3 km sampai di sini tanpa istirahat yang lama karena kondisi aku juga masih fit, jadi mending cepat-cepat menuju ke homestay, menuju ke lodge. Oke, dan sekarang ini kita udah tiba. Ternyata aku akan stay semalamnya di sini, dan nanti kalau aku kawasa mau ikut Pemba menuju ke Lukla kembali untuk ya menukarkan uang, dan aku mungkin akan withdraw juga. Oke, dan ternyata kita berjalan cuma 2 jam tadi ya. Aku kira tuh bakalan sampai kayak 3 atau 4 jam, dan sampai di Ceplung ini. Ini adalah mungkin desa percabangan antara untuk yang menuju ke Lukla dan juga ke Surkei. Sekarang jam 10, masih pagi sih, dan mungkin aku akan mandi dulu di sini karena udah 2 hari gak mandi. Setelah itu kalau misalkan aku masih kuat dan juga boring, mungkin akan ikut Pemba menuju ke Lukla untuk menukarkan dia uang dolar menuju ke Nepali rupiah. Dan aku juga kayaknya bakalan withdraw sih harusnya, soalnya nggak tahu ini uang berapa lagi ya. Takutnya kan nggak cukup, soalnya untuk harga wifi dan juga untuk mandi di sini tuh lumayan pricey ya. Harganya di 600 rupiah mungkin. 600 rupiah itu sekitar berapa ya? 60.000 sekali mandi, 60.000, dan juga wifi itu kurang lebih di 500 sampai 700 rupiah. Ya kurang lebih samalah di 60.000 sampai 70.000 sekian. Maka dari itu kayaknya aku harus ambil uang juga. Tapi itu kalau misalkan aku gak mager. Sebetulnya sih untuk saat ini aku belum merasa capek, tapi gak tahu nanti. Kalaupun gak capek sih, aku diam di sini kayaknya bakalan kabut juga ya. Ikut ke Lukla pun, ya mungkin aku akan tanya dulu ke Pemba berapa lama menuju ke sana. Kalau mungkin cuman ya sejam atau sejam setengah, mungkin aku akan ikut sekalian latihan fisik juga. Kalau misalkan didiemin, takutnya nanti keburu pegel dan besok malah akunya keripuhan lagi. Oke, dan sekarang mungkin aku akan makan dulu di sini. Gak tahu makan apa ya, entah itu dalbat atau chicken dalbat. Aku pun gak tahu. Kita lihat nanti. Ini riwayat latihan aku tadi ya. Totalnya 4,4 km sampai di sini. Dengan durasi 2 jam. Di pagi hari menjelang siang ini, setelah aku tiba di hotelnya Pemba, aku pun langsung makan siang. Dan ini adalah makanan utamaku, yaitu dalbat. Sebetulnya sih bagi aku yang gak biasa makan hanya sayuran saja, dan juga bumbunya yang gak terlalu kuat, ini terasa sangat hambar sekali. Tapi teh ya mau gimana lagi ya, yang penting mah sekarang perut selalu terisi penuh. Dan setelah makan, ini aku udah masuk ke kamarnya. Ini kamarnya lumayan enak ya, dan juga bersih. With a view katanya. Cuman ini nggak tahu view-nya apa ya, kayak kebun roai gitu. Dan juga ada ini kebun jagung sebelah sana. Pokoknya untuk saat ini semalam aku akan tidur di sini guys. Setiap kamar itu pasti ada 2 bed kayak gini. Dan karena aku sendiri, pasti tidurnya sendiri juga. Karena private, dan pasti itu nggak akan sharing sama orang lain. Oke guys, dan sore ini jam 15:33. Aku udah fresh kembali, udah mandi, dan tadi udah tidur sebentar. Sekarang aku mau coba keliling di Ceplung ini. Mungkin untuk sedikit ya ngonten tipis-tipis lah sembari mengenal dari desa Ceplung ini sendiri. Let's go!
Lagi ngonten ini tiba-tiba di sebelah sini langitnya mulai membiru. Semoga ini kebuka semuanya. Di sini kan kalau misalkan si awannya kebuka tuh ada, aduh lupa lagi tadi nama gunungnya apa ya. Pokoknya gunung es juga di sini nih. Bentuknya mungkin seperti ini di di atasnya tuh ada esnya, tapi di bawahnya bebatuan yang curam. Tadi kata si Pemba kayak gitu. Masya Allah, seneng banget ini dikasih matahari. Ini ada cahaya matahari jadi enakeun agak hangat ke badan, meskipun sekarang di sini masih ketinggian 2600 sih. Berarti setara dengan gunung apa ya? Papandayan mungkin puncaknya, tapi 1600. Makanya tadi juga pas aku mandi pakai shower tuh sebetulnya pakai air dingin juga kayaknya bisa deh. Tapi udah tanggung mau bilang pakai air hangat, jadi ya udah deh. Bayar juga tadi 500 Nepali rupiah, sorry. Berarti sekitar 50 sekian ribu lah. Di depan aku di atas sana terlihat seperti ada monasteri. Aku pengen ke sana tapi lupa, nggak bawa duit. Lupa, malah ditaruh di tas aku tadi. Yang satunya lagi ada di kamar. Bisa aja sih balik lagi, tapi lumayan. Nggak apa-apa lah, paling kita nikmati aja di daerah sekitar sini. Tapi sepertinya di depan sana ada sungai atau air terjun mungkin. Wah, ternyata benar, di sini ada air terjun gitu. Ini sangat menyegarkan sekali. Jadi mungkin kalau misalkan perjalanan dari Lukla atau dari Surke menuju ke Namche itu kata si Pemba juga masih rimbun kayak gini ya, hijau-hijau kayak gini. Tapi setelah Namche itu mungkin akan ada hutan kayak gini, tapi cuman dikit. Setelah itu ya paling cuman ada bebatuan dan juga rumput-rumput. Gak ada pohon-pohon gede kata Pemba. Ini nih yang aku maksud tadi, air terjunnya seperti ini. Emang ini nggak terlalu tinggi, tapi nggak tahu ya kalau di belakang sana. Cuman tadi aku lihat, kalau dilihat dari guest house-nya Pemba, itu tadi kayak ada kelihatan air terjun yang sangat tinggi sekali. Itu nggak tahu lokasinya sebelah mana, Oke guys, aku memutuskan untuk lanjut setelah jembatan tadi ke depan sini. Ini aku juga gak tahu masih daerah Ceplung atau udah bukan. Kesini nih tepatnya. Sebetulnya tadi udah mau balik lagi sih di jembatan, tapi karena aku ya penasaran sama tempat di sana. Meskipun mungkin besok aku akan melewat ke sini ya, tapi
kenapa tidak untuk saat ini aku mencoba explore ke depan sana. Let's go. Aku dicegat seekor sapi. Oh, dia ternyata nungguin. Mungkin aku lewat. Yes, karena aku juga harus kesini jalannya.